Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kita sedang menghadapi sebuah problematika umat. Problematika umat yang sedang terjadi ini adalah problem tentang akhlak. Beliau Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti dahulu pernah berkata, muskilatuna akhlakiyah walaysa al-fikriyah. Sebenarnya problem kita ini adalah problem moral atau akhlak, bukan problem intelektual. Hal ini akan menjadi sangat afirmatif, menjadi sangat nyata ketika kita banyak menemukan para generasi-generasi umat Islam yang selama ini notabene-nya dia faqih, dia alim, dia paham betul tentang ilmu agama Islam. Namun di sisi lain moral dan akhlak sama sekali tidak ditemukan pada dirinya. Tentunya hal ini harus kita sikapi dan tentunya hal ini kita harus prihatin. Bagaimana agar supaya generasi-generasi muslim, generasi-generasi ini bisa betul-betul memiliki kualitas akhlak, memiliki kualitas moral. Dahulu kala Abdullah ibn Mubarak pernah mengatakan, nahnu ila qalilin minal adab ahwaju minna ila kasirin minal ilm. Kita sebenarnya lebih membutuhkan sedikit adab daripada banyaknya ilmu. Artinya di sini Abdullah ibn Mubarak mensinyalir bahwa ilmu betapapun banyaknya dimiliki oleh generasi muslim, namun jika tidak dibarengi dengan moral yang berkualitas, tidak dibarengi dengan akhlak yang berkualitas, maka ilmu itu akan menjadi percuma. Oleh karena itu para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh melupakan apa yang namanya akhlak, kita tidak boleh melupakan apa yang namanya moral. Ibnu Abid Dunya dalam salah satu bukunya mengatakan bahwa ada lebih dari 360 model akhlak yang terpuji. Di antaranya adalah pertama, kejujuran. Yang kedua, sopan santun. Ketika berbicara tentang sopan santun, maka di sini kita bisa melihat tolak ukur dari sopan santun itu bisa terlihat dari bagaimana gerak-gerik anggota tubuh kita. Jika kita berada di hadapan para guru-guru kita, maka bahasa tubuh kita juga harus menunjukkan bahasa yang penuh dengan penghormatan dan pemuliaan. Sopan santun begitu terlihat ketika gerak-gerik bahasa tubuh kita ini menunjukkan hal yang berupa pemuliaan, penghormatan kepada orang tua ataupun kepada guru-guru kita. Lalu kemudian kejujuran. Sebagaimana ini bisa kita lihat dari sebuah cerita. Dahulu ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jilani beliau menuntut ilmu ke negeri Baghdad. Di dalam perjalanan beliau bertemu dengan perampok yang kemudian beliau beserta para rombongan. Pada saat itu rombongan yang menyertai beliau adalah para pedagang yang tentunya memiliki barang dagangan serta harta yang banyak. Akan tetapi pada saat itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani membawa uang saku sebanyak 40 dinar. Pada suatu saat ketika perampok itu mengambil harta para pedagang, lalu kemudian mereka masih belum puas karena ia melihat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sebagai seorang pelajar yang tidak pantas memiliki uang. Lalu kemudian dipanggil oleh salah satu kepala perampok itu. Lalu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ditanya,
apakah kamu membawa harta? Lalu dengan jujur Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan, iya, saya membawa harta, saya membawa sejumlah uang. Lalu di mana harta itu? Ini di sini. Pada saat itu uang yang diberikan oleh ibunya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kepadanya itu ditaruh di dalam tempat belati yang pada saat itu terbuat dari kulit, yang kemudian dimasukkan di sana lalu kemudian dijahit oleh ibunya. Lalu kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menunjukkan, ini uang saya berada di sini. Perampok itu pun tidak percaya. Masa kamu menaruh uang di sini? Tidak sewajarnya uang ditaruh di sini. Lalu kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berusaha untuk meyakinkan bahwa betul uang itu ada di sini, silakan dibuka. Lalu akhirnya dibukalah tempat pedang itu dan akhirnya betul ditemukan uang sejumlah 40 dinar. Lalu kemudian kepala perampok itu bertanya, kenapa engkau harus jujur? Lalu kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menjawab, dimanapun saja ibuku telah berpesan agar aku berlaku jujur kepada siapapun, tak peduli itu kawan maupun lawan, tak peduli itu musuh maupun teman. Dari sini kemudian kejujuran bisa menghantarkan para perampok itu bertobat semua di tangan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Inilah para pemirsa bahwa akhlak yang terpuji ternyata bisa memberikan pengaruh dakwah yang sangat positif. Berkat kejujuran, perampok itu semuanya bertaubat di tangan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Inilah pentingnya akhlak. Jangan sampai kita selaku generasi muslim punya banyak ilmu namun kosong dari akhlak. Ilmu tidak akan bisa memberikan pengaruh apa-apa jika tidak kita implementasikan dibarengi dengan akhlak yang berkualitas. Mudah-mudahan kita selalu diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengimplementasikan akhlak yang berkualitas yang menyertai keilmuan yang kita miliki, dan mudah-mudahan generasi umat Islam selalu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi kualitas akhlak sehingga keilmuan yang dimiliki oleh generasi umat Islam ini betul-betul bisa memberikan pengaruh yang baik dengan keilmuan yang dimilikinya. Amin Allahumma amin. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Al-afu minkum wa akhiru ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalamku, kajian Islam Qudsiah. Jangan lupa ya, subscribe, like, dan komen.